قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas tentang singa aswaja kaum muslimin, Pak Idrus Romli. Pak Idrus Romli pernah mengatakan bahwa haram hukumnya menyekolahkan anak di lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang Salafi atau orang yang disebut Wahabi oleh Pak Idrus Romli dan kroco-kroconya kaum muslimin. Ya, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya Salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi ya. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlu sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Nah kaum muslimin, jadi kata Pak Idrus Romli, haram hukumnya menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang Salafi kaum muslimin, karena sama saja memasukkan anak ke kelompok aliran sesat. Padahal kalau kita lihat kaum muslimin, video-video para santri Salafi dengan video-video dari santrinya kelompoknya Pak Idrus Romli itu sangat jauh berbeda kualitasnya kaum muslimin. Nggak ada video-video dari santri-santri Salafi yang seperti kelakuan santrinya kelompok Pak Idrus Romli kaum muslimin, yang katanya itu adalah santri ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah versi Pak Idrus Romli ini yang seperti apa sih kaum muslimin? Karena si Idrus Romli ini kan pro dengan Habib kaum muslimin. Ya, sementara sekarang ini kelompoknya Pak Idrus Romli terpecah belah. Ada yang pro Habib, ada yang kontra Habib. Ya. Sementara video Pak Kiai Imad ada yang mengatakan bahwa dilarang memondokkan anak ke pesantren milik Habib. Termasuk ke pesantren orang-orang yang pro dengan Habib. Karena sama saja, nanti ketika memasukkan ke pesantren orang-orang yang pro dengan Habib, ya anak-anak itu akan diperintahkan untuk memuliakan Habib kaum muslimin. Ya. Jadi termasuk mesantrenkan ke pondok pesantrennya Pak Idrus Romli ini dilarang oleh Kiai Imad. Ya. Jadi Pak Idrus Romli ini kena batunya lagi kaum muslimin ya. Dia koar-koar, teriak-teriak, tidak boleh menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan Wahabi. Ya, karena sama saja memasukkan anak ke aliran sesat. Ternyata pondok pesantren dia pun diwanti-wanti oleh orang aswaja sendiri, jangan menyekolahkan anak di lembaga pendidikan atau di pondok pesantrennya Habib atau orang-orang yang semisal. Ya, karena itu tadi kaum muslimin, kalau memondokkan anak kepada orang-orang yang punya pesantren yang mereka ini pro dengan Habib, maka anak-anak nanti yang mondok pesantren di sana pasti diperintahkan untuk memuliakan Habib. Ya, diperintahkan untuk jadi kacung Habib. Meskipun mereka nanti jadi ulama, ya ulama yang ada di bawah ketiak Habib kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Kiai Imad kaum muslimin. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir
hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu Tuh kaum muslimin ya, tafsir kalau memondokkan anak ke pesantren Habib, maka anaknya akan didoktrin seperti itu kaum muslimin. Cinta kepada Habib ya, itu wajib, bukan sunnah, apalagi makruh kaum muslimin. Ya, jadi nggak perlu yang namanya baca tafsir apapun lah, tafsir Al-Quran, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ya nggak perlu. Yang perlu adalah cinta kepada Habib. Karena apa? Habib itu mulia. Habib yang gila pun lebih mulia daripada ulama amilin kaum muslimin. Ini kan doktrin yang sesat kaum muslimin ya. Otomatis ketika memondok pesantrenkan anak di pondok pesantren para pembela Habib, maka anaknya nanti akan didoktrin juga seperti ini. Ya, sama. Jadi kami sepakat dengan Pak Kiai Imad kaum muslimin ya, dilarang memondokkan anak di pondok pesantren Habib dan juga pondok pesantren orang-orang yang mendukung Habib seperti Idrus Romli kaum muslimin. Ya, jadi sekali lagi Pak Idrus Romli ini kena batunya kaum muslimin. Akhirnya orang-orang Aswaja sendiri melarang anaknya untuk mondok pesantren di pondok pesantren seperti punya Pak Idrus Romli. Karena nanti akan dibimbing untuk memuliakan Habib, untuk menganggap Habib itu lebih mulia daripada ulama. Meskipun Habibnya gila, meskipun Habibnya ahli maksiat, meskipun Habibnya bodoh, lebih mulia daripada ulama. Coba kaum muslimin, apa nggak sesat yang seperti itu ya? Jadi hati-hati kaum muslimin ya, jangan mondok pesantrenkan anak di pondok pesantrennya Pak Idrus Romli. Ya, ini wanti-wanti nih kaum muslimin dari Kiai Imad ya. Nanti akan jadi budaknya Habib kaum muslimin ya. Bahkan ada satu video yang lebih cadas lagi kaum muslimin, yang lebih keras lagi mengkritik Pak Kiai Idrus Romli, mengkritik Pak Singa Aswaja ini kaum muslimin. Pak Singa Aswaja ini sampai disebut seperti anjing, bahkan lebih hina dari anjing ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibat dari ucapan Pak Kiai Idrus Romli sendiri sebenarnya kaum muslimin ya. Ini balasan Pak Kiai Idrus Romli kan di video yang lain ya, ada video dari Pak Kiai Idrus Romli yang mengatakan bahwa mencaci maki Wahabi itu berpahala, bahkan lebih afdol dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wahabi kurang ajar, Wahabi setan alas, Wahabi hantu banyu. Ya, mengucapkan seperti itu berpahala, bahkan lebih afdol dari berzikir. Tapi akhirnya terbalas lagi kaum muslimin ya. Kena batunya lagi. Pak Idrus Romli disebut oleh kelompoknya sendiri yang sama-sama Aswaja dengan anjing, bahkan lebih hina dari anjing ya. Itu bukan kami yang menyebutkan, adalah Aswaja sendiri kaum muslimin. Idrus Romli, sebenarnya kita sangat muak membahas jenis manusia yang satu ini. Dari dulu kita sangat jijik melihat tampangnya yang sok paling lurus dan merasa paling benar keislamannya, sehingga para kiai yang ada di jajaran struktural Nahdlatul Ulama hampir semuanya ia anggap salah hanya karena pemahaman agamanya tidak sepaham dengan yang ada di otak dia. Bahkan karena menganggap dirinya adalah yang paling lurus jalan keislamannya, ia pun membuat NU tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya, kemudian menyebarkan fitnah bahwa PBNU dihuni oleh ulama-ulama liberal dan Syiah dengan harapan warga Nahdiyin akan mengikuti struktural NU yang diciptakan oleh dia. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya, tidak peduli sang tuan telah berbuat salah. Itulah perumpamaan yang pantas untuk menggambarkan orang-orang yang membela secara membabi buta kaum Habib keturunan Ubaidillah. Bahkan statusnya bisa lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena mereka tak cuma sekedar menjaga, tapi justru ikut berbuat kejahatan dengan menyebarkan dusta sang tuan majikannya. Nah kaum muslimin kan ya, kena batunya ini namanya kaum muslimin. Dengan kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri, dia disebut lebih hina dari seekor, ya Allah.
Parah ini kaum muslimin ya. Ini balasan akibat perkataan-perkataan Pak Idrus Romli selama ini yang selalu memfitnah, yang selalu merendahkan, yang selalu memprovokasi, yang selalu membuat propaganda untuk membendung dakwah sunnah kaum muslimin. Dan alhamdulillah akhirnya Allah Subhanahu wa taala bayar kontan fitnah dari Idrus Romli. Ya, Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan, Allah Subhanahu wa taala benturkan kelompok mereka sendiri, ya, mereka saling sesat menyesatkan, mereka saling kufur mengkufurkan, saling bodoh membodohkan, saling haram mengharamkan untuk sekolah di lembaga pendidikan milik mereka, ya. Mudah-mudahan kita tidak ikut bodoh seperti kelompok-kelompok yang seperti itu kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.